Soal nomor 1. Salman membaca Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ia menemukan potongan ayat yang berbunyi lita'arofu. Potongan ayat di atas mempunyai arti titik. Adik-adik diingat untuk ayat tersebut mempunyai arti saling mengenal. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Kemudian soal nomor 2. Dari tabel di atas, urutan tulisan potongan ayat yang benar dari surah Al-Maidah ayat 2 adalah titik. Jawabannya ada di pilihan B, yaitu nomor 2 terlebih dahulu, kemudian 1, 4, dan 3. Soal nomor 3, Hilman menyaksikan di televisi ada anak yang menghina keadaan temannya yang kurang mampu. Nah, adik-adik silahkan baca terlebih dahulu cerita soal nomor 3. Pertanyaannya, narasi di atas sesuai dengan kutipan ayat titik. Nah, adik-adik, untuk inti dari cerita soal nomor 3 adalah Hilman itu berkeyakinan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Nah, untuk ayatnya yang sesuai dari cerita tersebut ada di pilihan A, yaitu yang berbunyi inna akramakum indallahi atqakum. Nomor 4, perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya, pernyataan yang sesuai dengan makna surah Al-Hujurat ayat 12 ditunjukkan oleh angka titik. Adik-adik, makna dari surah Al-Hujurat ayat 12 itu adalah melarang manusia mencari kesalahan orang lain. Jawabannya ada di pilihan B, yaitu nomor 2. Nomor 5, perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya, makna kodo pada pernyataan tersebut ditunjukkan nomor titik. Adik-adik, untuk kodo sendiri itu merupakan takdir Allah yang tidak bisa kita ubah atau ketetapan Allah sejak zaman azali. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Nomor 6, perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya, nomor yang menunjukkan contoh qadar pada pernyataan tersebut adalah titik. Adik-adik, untuk qadar sendiri yaitu ketetapan Allah yang bisa kita ubah. Untuk nomor 6, jawabannya ada di pilihan D, yaitu nomor 2 dan nomor 4. Soal nomor 7, bagi seseorang yang beriman kepada qada dan qadar, segala peristiwa kehidupan yang dialaminya tentu senantiasa disertai dengan ikhtiar dan doa, sebab merupakan keyakinan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan karena kodo diibaratkan rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi pada makhluknya. Di bawah ini yang merupakan penerapan hikmah beriman kepada kodo dan qadar dalam kehidupan sehari-hari adalah titik. Adik-adik, jawaban soal nomor 7 ada di pilihan A, yaitu bersikap optimis terhadap setiap harapan dan memiliki ketabahan di setiap kegagalan dan bersyukur saat sukses. Soal nomor 8. Makna qadar dan contohnya berdasarkan tabel yang benar adalah titik. Kak Evan ingatkan kembali adik-adik untuk qadar adalah ketetapan Allah yang bisa kita ubah. Untuk tabelnya yang betul, jawabannya ada di pilihan B, yaitu perwujudan atau kenyataan yang terjadi pada makhluknya, seperti orang yang menjadi cerdas dan pandai bila tekun belajar dan berdoa. Soal nomor 9, ketika pulang sekolah, Farhan dimintai tolong ibunya untuk membeli sabun di warung. Sebenarnya Farhan sudah lapar sekali, namun Farhan melaksanakan dengan senang hati perintah ibunya. Perilaku Farhan tersebut menunjukkan sikap
patuh kepada orang tuanya. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Nomor 10, kewajiban berbakti kepada orang tua dilakukan tidak hanya semasa orang tua masih hidup. Bahkan ketika orang tua sudah meninggal dunia, kita harus tetap berbakti kepada orang tua. Di bawah ini, yang termasuk cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah titik-titik-titik. Jawabannya ada di pilihan C, yaitu mendoakan kedua orang tuanya. Nomor 11, perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya, dari pernyataan-pernyataan di atas, yang merupakan perilaku memuliakan guru adalah titik-titik-titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk perilaku pertama, menguji kepintarannya. Ini jelas salah. Kemudian nomor 2, mematuhi nasihat-nasihatnya. Ini baru benar. Jadi jawabannya ada di pilihan B, yaitu nomor 2. 12, Hasan mempunyai adik perempuan. Ia sering membelikan jajan saat pulang sekolah dari uang sakunya. Ketika berada di rumah, Hasan mengajak bermain dan menghibur adiknya. Dari cerita di atas, terhadap orang yang lebih muda, kita harus titik-titik-titik. Jawabannya ada di pilihan B, yaitu menyayanginya. Nomor 13, Hafiz dan Yosef berteman di sekolah. Mereka berbeda agama namun tidak menghalangi persahabatan keduanya. Suatu hari, mereka akan mengerjakan tugas sekolah bersama di hari libur. Ternyata, Yosef harus pergi ke tempat ibadah pada hari yang disepakati. Di bawah ini sikap yang tepat ditunjukkan oleh Hafiz adalah titik-titik-titik. Jawaban soal nomor 13 ada di pilihan C. Memberi kesempatan Yosef beribadah sesuai dengan keyakinannya. Kemudian setelah pulang, barulah mengerjakan tugas bersama. Soal nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya, manfaat dari perilaku toleransi adalah titik-titik-titik. Jawaban soal nomor 14 ada di pilihan D, yaitu nomor 2 dan nomor 4. Nomor 15, salah satu perilaku terpuji yang dianjurkan dalam Islam adalah simpati. Di bawah ini contoh perilaku simpatik yang ditunjukkan seorang pelajar di sekolah adalah titik-titik-titik. Ingat adik-adik, pertanyaannya adalah perilaku simpatik yang ditunjukkan seorang pelajar di sekolah. Berarti untuk jawabannya ada di pilihan D, yaitu Avandi meminjamkan ballpoint pada Yudi yang ballpointnya rusak. Nomor 16, perhatikan beberapa perilaku terpuji di bawah ini. Pertanyaannya, yang merupakan perilaku simpatik ditunjukkan oleh nomor titik-titik-titik. Kita lihat untuk nomor 1, Ahmad mendoakan Doni yang sedang sakit agar segera diberi kesembuhan. Nah, ini adalah perilaku simpatik, berarti betul. Kemudian nomor 2, sebagai ketua kelas, Dimas selalu memantau petugas piket harian. Ini bukan perilaku simpatik, jadi salah. Yang ketiga, Rafa menghibur Winda yang belum memperoleh kejuaraan lomba MAPSI tingkat Kota Tegal. Nah, ini juga merupakan dari perilaku simpatik, berarti betul. Nomor 4, Tanti berharap teman-temannya yang datang menjenguk ke rumah karena sudah 3 hari sakit. Ini salah. Nomor 5, Nuriyah selalu menyisihkan uang untuk bersedekah kepada fakir miskin. Ini termasuk dari perilaku simpatik, berarti betul. Jawabannya ada di pilihan B, yaitu Ahmad, Rafa, dan Nuriyah. Nomor 17, perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya, dari pernyataan di atas yang merupakan pengertian infak, ditunjukkan nomor titik-titik-titik. Adik-adik, untuk infak sendiri adalah memberikan harta benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya. Berarti jawabannya ada di pilihan B, yaitu nomor 2. 18. Ali seorang resepsionis di sebuah kantor. Dia selalu bertemu dengan banyak orang
dengan berbagai karakter dan kepentingan. Bentuk sedekah yang dapat Ali lakukan adalah titik titik titik. Adik-adik, sebelum menjawab soal nomor 18, Kak Evan akan menjelaskan tentang sedekah. Nah, adik-adik, untuk sedekah sendiri itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, baik harta maupun non-harta. Karena di sini Ali adalah resepsionis, Ali bisa bersedekah dengan dipilihan C, yaitu memberikan senyum, salam, dan sapa. Soal nomor 20. Perhatikan gambar di bawah ini. Pertanyaannya, dari gambar di atas yang menunjukkan gambar bersedekah adalah nomor titik titik titik. Adik-adik, Kak Evan ingatkan untuk bersedekah itu tidak hanya dengan harta, tetapi bisa juga dengan non-harta. Bisa dengan tenaga maupun dengan hanya senyuman. Untuk gambar yang menunjukkan bersedekah itu ada di gambar nomor 3 dan 5. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Nomor 21, silakan adik-adik untuk dibaca terlebih dahulu cerita dari Nabi Yunus. Pertanyaannya, apa bentuk sikap tanggung jawab Nabi Yunus atas keputusan undian tersebut? Nah, jawabannya ada di pilihan C, yaitu menceburkan diri ke laut. Nomor 22, silakan adik-adik untuk dibaca terlebih dahulu ceritanya. Dan pertanyaannya adalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada ikan besar agar titik titik titik. Jawabannya ada di pilihan D, yaitu memuntahkannya ke sebuah pantai. Nomor 23, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, dengan gambar di atas, hewan besar yang menelan Nabi Yunus alaihissalam ditunjukkan pada nomor titik titik titik. Nah, hewan yang menelan Nabi Yunus adalah ikan paus. Berarti jawabannya ada di pilihan C, yaitu gambar nomor 3. Nomor 24, perhatikan tabel nama-nama negara berikut. Pertanyaannya, berdasarkan tabel di atas, negara tempat dakwahnya Nabi Zakaria alaihissalam adalah nomor titik titik titik. Adik-adik diingat untuk tempat dakwah dari Nabi Zakaria itu berada di Palestina. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Nomor 25, silakan adik-adik untuk dibaca terlebih dahulu soalnya. Dan pertanyaannya adalah kesimpulan yang tepat adalah titik titik titik. Untuk jawaban soal nomor 25 itu ada di pilihan B, yaitu Nabi Zakaria memiliki keyakinan yang penuh bahwa Allah akan mengabulkan doanya.